Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini saya akan ngobrol topik yang sering teman-teman tanyakan terkait dengan pajak warisan setelah yang satu ini. Oke guys, mungkin teman-teman banyak yang bingung terkait dengan pajak warisan, dan ini memang menjadi salah satu topik yang lagi hit, yang teman-teman sering komenin, sering tanyain di dalam YouTube channel yang saya buatin, gitu ya. Anyway guys, buat teman-teman, pajak waris ini memang kalau saya boleh analogikan, ini adalah satu aturan hukum yang memang bahasa saya perbedaan pendapat. Ada sedikit hal yang membuat satu pihak mengatakan itu seperti A, yang satu pihak B mengatakan seperti B, ya. Jadi maksudnya berbeda pendapat seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau teman-teman mengacu pada hukum waris, mengacu pada peraturan hukum waris, gitu ya, memang secara tertulis, gitu ya, salah satu objek yang bukan menjadi objek pajak adalah warisan. Dia itu yang menjadi salah satu penjelasan di dalam undang-undang atau peraturan tersebut, bahwa objek warisan ini bukan menjadi objek pajak, gitu ya. Warisan ini bukan menjadi objek pajak, ya. Warisan berupa apa? Bisa macam-macam guys, ya. Bisa berupa rumah, ya, bisa berupa uang tunai, bisa berupa reksadana, saham, dan kawan-kawan. Ini ya, semua harta yang teman-teman miliki itu kalau secara undang-undang yang tertulis memang bukan merupakan objek pajak, ya. Tapi teman-teman perlu perhatikan, ya, bahwa ada objek-objek pajak yang lain yang akan dikenakan ketika Anda menerima warisan, ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan objek pajak berupa balik nama terhadap bangunan yang akan diwariskan. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini, banyak sekali orang-orang yang menerima warisan itu berupa harta berupa bangunan, gitu ya, atau tanah. Jadi Anda menerima rumah, Anda menerima ruko, atau Anda menerima tanah, gitu ya, seperti itu ya, atau apartemen dan apapun itu, ya. Intinya ketika Anda menerima waris tersebut, ya, sebenarnya warisan tersebut memang bukan objek pajak. Karena tercantum di dalam undang-undang, tercantum di peraturan bahwa warisan memang bukan objek pajak. Tetapi teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah apa? Ketika warisan ini dibagi kepada Anda dan berupa tanah dan bangunan, nah ini yang akhirnya menjadi objek pajak lain, ya. Kenapa? Karena gini teman-teman, di dalam undang-undang atau di dalam peraturan pertanahan, ketika Anda memberikan tanah atau bangunan dari A ke B, dari pihak A ke pihak B, maka di dalam proses ini akan terkena pajak atas jual dan beli, ya. Konsepnya seperti itu. Jadi misalnya A memberikan tanah dan bangunan kepada B, maka si A ini akan mendapatkan pajak jual, ya, dan B akan mendapatkan pajak beli, ya. Nah, pajak jualnya itu disampaikan adalah pajak final PPh 4 ayat 2. Ketika balik nama dari A ke B, si A akan tetap membayar pajak sebesar 2,5%, ya. Nah, yang si B ini dia akan mendapatkan pajak beli yang berupa adalah BPH-TB, ya, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, dan ini bersifat atau bernilai adalah 5%. Oke, jadi si A akan membayar 2,5%, si B akan membayar 5%, dan itu akan disetorkan kepada negara ataupun pemerintah daerah. Oke, nah ketika Anda pun misalnya nih, ya, Anda ada orang tua yang memberikan hak waris atau perpindahan nama, misalnya hibah, ya, kalau ada orangnya masih hidup namanya hibah, gitu ya. Dia memberikan hibah rumah kepada anaknya, maka dia tetap akan dikenakan pajak untuk balik nama sebesar 2,5% meskipun sifatnya hibah, ya. Dan si B tetap akan mendapatkan pajak pembelian meskipun dia hanya mendapatkan, ya, sebesar 5%. Nah, tapi ini memang akan diatur lagi terkait dengan peraturan masing-masing daerah, ya, karena setiap daerah bisa berbeda. Kadang ada yang pajak hibahnya bisa dikurangi sampai dengan 50%, gitu ya. Ada yang tidak bisa juga. Jadi tergantung daripada kondisi masing-masing tiap daerah. Nah, ini kondisi yang sebenarnya teman-teman yang terjadi. Nah, bagaimana kalau misalnya si A tadi atau yang memberi tadi adalah meninggal dunia,
maka teman-teman tetap akan dikenakan pajak, tapi bukan atas si A, karena si A sudah tidak bisa membayar pajaknya karena beliau sudah berpulang ke atas ya. Tapi si B tetap akan dikenakan pajak atas perolehan hartanya. Jadi sebesar 5% nanti si B tetap akan membayar pajak daripada perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini akan terjadi. Nah, itu kalau kondisi secara normal, maka itu yang akan dilakukan oleh petugas pajak, oleh kantor pajak kepada Anda, karena itu memang disyaratkan secara undang-undang. Oke? Nah, pertanyaannya, bagaimana jika pewaris, ya, jika yang memberikan warisan belum melaporkan SPT? Nah, ini salah satu hal yang memang menjadi titik kebingungan daripada teman-teman. Ya, nah sampai hari ini saya membuat video ini teman-teman, saya belum menemuin peraturan yang menjelaskan secara detail bahwa si pewaris, ya, si pemberi waris, kalau belum mencantumkan hartanya di SPT, apakah ini bebas pajak atau tidak? Ya, jadi bahasa saya ini adalah satu aturan yang memang masih dalam tanda kutip adalah aturan yang belum jelas. Oke? Nah, karena dari tadi saya ngomong banyak sekali untuk menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan materi hari ini, supaya tenggorokan saya tidak kering, saya harus minum dulu air minum dari Cheers dengan pH 8,5 supaya tenggorokan saya lebih segar dan saya bisa memberikan materi, menyampaikan materi yang baik buat kalian semua. Yuk kita minum dulu ya air Cheers-nya. Wow, ini enak sekali nih, tenggorokan segar. Mantap ya. Semoga dengan minum air ini saya bisa membawakan materi buat teman-teman dengan lebih maksimal. Disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ya, jadi yang kapan hari sempat disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani di sebelum atau waktu PPS kita yang kita lakukan kapan hari program pengungkapan sukarela, beliau juga menyampaikan bahwa setiap harta yang belum masuk ke dalam SPT wajib di PPS-kan, termasuk harta waris berupa tanah, rumah dan bangunan. Nah, itu sempat disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ketika dalam proses program pengungkapan sukarela itu. Oke? Tapi memang jujur di dalam proses ini undang-undangnya belum tertera jelas bahwa si pemberi waris harus menyampaikan SPT dan kawan-kawan. Tapi teman-teman secara pribadi, secara subjektif ya, secara saya sendiri ya, saya selalu mengajarkan kepada teman-teman ya bahwa ketika Anda menerima waris, oke, ketika warisan ini belum dimiliki secara SPT ya, karena kita akuin di negara kita sekarang itu adalah harta yang real yang Anda miliki adalah harta yang tertera di SPT ya, itu secara yang bisa Anda akui secara perpajakan. Yang belum tertera di SPT itu akan menjadi objek pajak yang akan dicari pajaknya ya, karena harta tersebut belum tercantum di SPT. Ya, maka dari itu teman-teman, ketika pewaris pun ya, yang memberi waris pun tidak mencantumkan hartanya di SPT dan misal Anda sekarang menerima warisannya, maka ini pun bisa jadi adalah objek pajak yang harus Anda bayar pajak. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Memang akan terjadi pro dan kontra. Memang akan terjadi kebingungan. Pak, gimana Pak kalau seandainya pajak yang diberikan ke saya atau bukan pajak ya, warisan yang diberikan ke saya ya adalah rumah yang sudah puluhan tahun Pak, yang sudah 50 tahun Pak, dan dulu Pak nenek saya, kakek saya, buyut saya Pak, papa saya pun, mama saya pun Pak tidak pernah melaporkan karena enggak tahu Pak. Tapi rumahnya sudah puluhan tahun Pak, dibelinya tahun 50 Pak mungkin ya, atau tahun 60 Pak, sudah lama banget. Dan sekarang rumah ini harus diwariskan ke saya, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini salah satu pikiran-pikiran yang memang akhirnya menjadi pertimbangan buat teman-teman ya, terkait dengan ini ya. Untuk saat ini saya bisa katakan bahwa memang kondisi yang terjadi, mau tidak mau teman-teman harus memikirkan bagaimana bisa mengakui aset tadi secara real di perpajakan. Ya, dan salah satu caranya kemarin adalah program pengungkapan sukarela, tapi sudah lewat guys ya. Yang bisa Anda lakukan adalah sekarang Anda akuin secara pribadi Anda bagaimana Anda bisa membayar pajak memasukkan rumah ini ke dalam SPT Anda ya. Namun teman-teman tidak usah khawatir kalau seandainya memang nanti di dalam perjalanan ya
ada peraturan yang berubah, saya akan membantu teman-teman untuk memberikan update yang terbaru terkait dengan aturan ini. Ya, so teman-teman lihatin selalu video saya yang terbaru ya, dan teman-teman coba belajarin bahwa video yang saya buat kadang-kadang itu hanya berlaku untuk saat itu. Jadi teman-teman lihat waktu pembuatannya ya, selalu lihat video-video yang terbaru karena saya akan selalu update terkait dengan peraturan pajak itu. Ikutin yang terbaru ya. Kapan hari saya sempat juga membuat video soal badan usaha ya, itu udah lama sekali, dan teman-teman ada yang komen waktu itu ini sudah nggak update ya, tapi teman-teman belum lihat yang atasnya karena yang atasnya saya sudah buat lagi yang terbaru untuk teman-teman bisa pelajarin ya. Jadi teman-teman harus lihatin kalau yang seperti berita lah ya teman-teman ya, seperti berita ya teman-teman lihat, oh ini update-nya perkapan, oh update-nya ke 2020 sekarang 2025, itu mungkin sudah nggak update. Teman-teman lihat video yang terbaru ya. Kurang lebih teman-teman ya, semoga teman-teman bisa paham ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan teman-teman boleh komen di bawah ya. Atau teman-teman misalnya pingin DM saya juga bisa DM ke Sidarta ya, di Sidarta_official. Teman-teman boleh follow IG saya di Instagram, atau teman-teman silakan DM supaya teman-teman mau bertanya, saya bisa juga akan reply pertanyaan Anda ya. Sekian teman-teman, semoga video penjelasan jelas ya. Silakan like dan share video ini kalau memang itu berguna buat Anda ataupun teman-teman Anda, dan semoga teman-teman yang nonton hari ini selalu diberkati, selalu sehat dan selalu berbahagia ya. Bye bye.